Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu Indriati. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UPBJJ Yogyakarta dengan NIM 052630989. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama video berikut ini. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dengan nama lain Dokuritsu Zumbi Kosakai. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia pada saat merdeka. Pada saat itu, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan tentang konsep dasar negara Indonesia, yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Profesor Dr. Supomo, dan 3. Insinyur Soekarno dengan usulan sebagai berikut. Dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, disampaikanlah dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, kelima dasar negara tersebut beliau namakan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar tersebut, kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas oleh panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang dinamakan Panitia 9. Panitia 9 memiliki anggota yang terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Mr. Ahmad Subarjo, 5. Mr. A.A. Maramis, 6. Abdul Kahal Muzakir, 7. Kiai Haji Wahid Hasim, 8. Haji Agus Salim, dan 9. Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah menyelesaikan suatu rumusan yang dinamakan Piagam Jakarta atau dengan nama lain Jakarta Charter. Namun, rancangan dasar negara yang sebelumnya telah disusun sebagai Piagam Jakarta pun menuai perdebatan. 7 kata dalam poin pertama dianggap kurang mewakili semua golongan yang ada di Indonesia. Melalui kesepakatan bersama yang diambil dalam waktu yang sangat singkat, maka 7 kata tersebut kemudian diubah. Yang sebelumnya terdapat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan yang sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yaitu 1. Ki Bagus Hadi Kusumo, 2. Kiai Haji Wahid Hasim, 3. Kasman Singo Dimejo, 4. Teku Muhammad Hasan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan sidang pertama yang menghasilkan putusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai dibentuknya MPR atau DPR. Dan termasuk pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam bagian pembukaan yang kita ketahui sekarang.
Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Insinyur Soekarno pertama kali pada pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian, kita dapat mengambil nilai-nilai yang terlahir dari proses lahirnya Pancasila, yaitu semangat gotong royong, musyawarah, keadilan, mufakat, demokrasi, dan juga persatuan. Pelajaran yang kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Diharapkan dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif dan membangun Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian presentasi video dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.